Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesempatan untuk mengikuti diskusi bilik 5 kali ini bertemakan menguliti paham literasi di tubuh birokrasi. Pembahasan kita malam ini akan lebih dekat ke arah yang baru-baru saja trending di Indonesia, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, di mana dilematisnya undang-undang ini dari sejak konsep maupun latar belakangnya menuai banyak dilematis ya, karena dengan dasar percepatan investasi di tengah pandemi, kemudian isu-isu lingkungan baik dan ketenaga kerjaan yang hampir terabaikan, kemudian banyak sekali draft yang tersebar pada saat pembahasannya, beragam versi, kemudian proses pembahasannya bahkan mengambil waktu libur, dilakukan malam-malam pula, bahkan tiba disahkan sekalipun penuh dengan salah ketik, dan itu sudah ditandatangani oleh presiden kita. Nah, apakah ini wajar? Tentu mereka bisa berdalih kalau ya silahkan ajukan saja banding ke MK misalnya. Tapi pertanyaannya, apakah DPR benar-benar berniat untuk membuat undang-undang ini? Atau bagaimana? Sudah didemo dari berbagai negara, penjuru negara dan penjuru negeri, masih dibahas juga, padahal rancangan undang-undang lain masih banyak yang mendesak. Ya, inilah proses birokrasi kita yang penuh dinamika. Nah, berbicara tentang literasi, saya terinspirasi dari Joko Pinurbo yang puisinya tentang bahasa berjudul Kamus Kecil. Berbicara tentang literasi, membawa kita ke sebuah ingatan tentang membaca, menulis, dan memahami. Bahwa mata dipakai melihat kondisi bangsa. Bahwa tangan yang dipakai menulis adalah saksi sejarah. Bahwa setiap dari kita dituntut memahami antar sesama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang pemantik kita, Kak Fajlur Rahman Jurdi, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menulis berbagai puluhan buku, yang 2 diantaranya ialah Melawan Kekuasaan dan Relasi Kuasa, Ideologi, dan Oligarki. Tanpa berlama-lama, Kak, langsung saja, tafadhal masykurah. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, ini saya di penginapan, lupa di Beluk kebetulan. Sehingga tadi pas di telepon saya lagi biasa ritual sama pasukan ini biasa agak lama untuk ditinggalkan dulu sementara. Teman-teman sekalian, saya nggak tahu persis judul tema diskusi kita pada malam hari ini, karena menguliti literasi di tubuh birokrasi. Apa perbedaannya literasi di tubuh birokrasi dengan literasi bukan di tubuh birokrasi? Saya juga belum mengerti karena saya belum pernah di birokrasi ya. Dosen apakah bisa disebut birokrasi atau enggak, saya juga kurang tahu ya. Tetapi yang jelas bahwa intinya kan menulis di sebenarnya yang mau kita tahu. Apakah menulis undang-undang sebagai pengantar tadi bagian dari literasi birokrasi? Itu juga persoalan. Nah, jika itu bagian dari literasi birokrasi, maka kejahatan literasi terbesar itu adalah ada pada pembentukan undang-undang. Karena jelas bahwa rumusan misalnya undang-undang MK ditetapkan hanya 7 hari, undang-undang Omnibus Law hanya 63 kali rapat, undang-undang Minerba Simsalabim Abadagada kemudian jadi undang-undang, lalu undang-undang KPK kemudian memperlemah KPK. Apakah ini adalah kalau itu dilihat dari sudut pandang bahwa itu adalah bagian dari literasi gitu ya, apakah karena mereka kurang baca, kurang memahami, kurang menyelami, atau tidak mau mengerti perasaan masyarakat yang tertimbun yang diharapkan kepada mereka? Kita tidak tahu persis itu. Yang paling penting menurut saya adalah bahwa yang kegiatan menulis lah kira-kira begitu. Intinya yang paling dibutuhkan adalah sejauh mana kekuatan membaca kita. Karena kadang-kadang belakangan
kita mahasiswa terutama tingkat literasi kita rendah sekali. Budaya membaca kita itu rendah sekali, apalagi budaya menulis ya. Karena begini, kita pergi ke kafe bukan pergi membaca artikel atau menulis artikel, apalagi gitu ya, membaca artikel jurnal atau mendownload buku. Yang kita lakukan adalah berselancar di media sosial, dan itu kadang-kadang tidak membuat kita punya consciousness, punya kesadaran. Karena kurangnya minat baca, maka minat menulis pasti rendah. Saya ingat dulu di waktu semester 1 sampai semester 4 di zaman kuliah, saya bisa menghabiskan 10 sampai 12 judul per hari. Saya harus membaca, itu memang target saya selama 4 semester, dan di semester 2 saya sudah menulis buku. Di semester 7 saya sudah menulis 5 buku saat itu, dan 3 diantaranya masuk di Gramedia. Apa yang terjadi kemudian, ternyata tidak ada yang sia-sia. Saya ingat ya Ustadz Yanwardi Syukur itu, dari kan kos kita dekat ya, bekas kos dia dulu itu adalah setelah dia baru kemudian saya masuk lagi di kosnya. Dia pindah di Perintis Kemerdekaan, ya di samping Pusat Dakwah Muhammadiyah. Di situ dia bikin perpustakaan, dan kita bikin kelompok menulis lah, kira-kira begitu yang rutin kita lakukan, kajian dan menulis. Apa yang terjadi, orang seperti Yanwardi Syukur itu bisa menulis puluhan buku, hampir 80 buku misalnya, itu karena bangunan bacaan yang dia lakukan, kegiatan rutin tulis-menulis yang dia lakukan, itu yang membuat dia punya kesadaran. Nah, nanti kita akan berujung ke apa yang jadi tema kita. Apa yang terjadi, teman-teman yang punya kesadaran kesadaran literasi, membaca, menulis di zaman mahasiswa, itu ternyata membawa efek positif setelah mereka menjadi sarjana. Efeknya ya misalnya, saya bisa melihat misalnya yang dekat sekali dengan kita, orang seperti Mulyana Mursalim. Selesai misalnya dipanggil untuk bekerja, dan dia tetap bisa menjadi bintang. Kira-kira begitu. Maksudnya dia tetap dipakai di mana-mana. Bukan karena dia punya relasi menurut saya, tetapi karena kecerdasannya. Ada mahasiswa saya, namanya Kiki, dia duta baca Sulsel, itu anak-anak ini saya besarkan memang dari awal, seperti Muli, Kiki, dan seterusnya. Kiki ini punya jaringan di mana-mana, baru dapat punya jaringan di mana-mana, dan saya bisa mengecek jaringannya. Anak ini bukan anak orang yang punya, tapi punya relasi, baru saja sarjana, punya relasi dengan ke atas, punya relasi ke semua daerah, dan pejabat-pejabat teras punya kenalan, dan anak-anak masih muda sekali, dan yang mereka miliki itu adalah kesadaran membacanya. Karena anak ini dulu saya sudah ajak nulis jurnal internasional, pernah nulis buku yang meskipun penerbitnya disebut penerbit predator begitu, di Lambert di Jerman misalnya ya, saya pernah nulis bareng sama dia. Kemudian hasilnya tidak keliru. Ada namanya Ahmad Yani, baru-baru jadi PNS, lolos, dan dia sudah zaman mahasiswa, dia sudah punya buku bareng dengan saya di Gramedia, dan kegiatan literasinya itu masih berjalan sampai sekarang. Saya punya teman dulu, ini saya mau cerita dulu bagaimana bangunan literasi dari awal, itu kesadaran itu bisa berimbas kepada cara berpikir begitu. Nah, kalau kemudian kesadaran ini, misalnya akumulasi dari kesadaran, saya menyebutnya meminjam Paulo Freire. Ya, kalau misalnya critical consciousness, kesadaran kritis ini atau kesadaran literasi ini bisa, literasi consciousness ini bisa terus dijaga. Setelah jadi sarjana, ini tidak kesulitan untuk memperoleh pekerjaan misalnya. Ketika dia disuruh untuk membaca laporan kebijakan, ketika dia disuruh untuk membuat legal policy, ketika dia disuruh untuk membuat argumen logis terhadap satu kebijakan, maka dia punya basis argumen yang kuat, karena dari awal secara habitual dia sudah punya kebiasaan membaca dan menulis. Maka ketika orang-orang ini memegang jabatan, bisa meminimalisasi kejahatan di lingkungan birokrasi, kejahatan kebijakan,
kejahatan legal policy itu bisa diminimalisasi. Naskah akademik misalnya kejahatannya bisa dikurangi. Copy paste terhadap naskah akademik, naskah rancangan undang-undang atau naskah raperda bisa dihindari kalau orang seperti ini terakumulasi di ruang publik, di jabatan-jabatan publik. Ini yang tidak yang jadi politisi itu adalah mantan preman, kalau tidak mantan bandar judi, kalau tidak dia pengusaha yang memenangkan tender proyek dengan cara menyuap, dia tidak pernah baca buku, hanya mengandalkan uangnya, lalu memproduksi kebijakan untuk publik, maka kebijakan itu tidak didasarkan pada literasi. Kebijakan itu akhirnya banality of mind, pikirannya dangkal. Maka ketika dia merumuskan, misalnya kalau dia orang hukum, merumuskan pasal demi pasal di dalam Ramperda atau RUU yang muncul, karena itu tidak dibangun karena kesadaran literasi, tapi dibangun karena kesadaran kekuasaan, kesadaran kapital, kira-kira begitu, kesadaran apa yang bisa saya dapatkan kalau saya merumuskan seperti ini, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu bahasa kasarnya. Akibatnya teman-teman sekalian, akibatnya produk kebijakan publik kita yang tidak disandarkan pada kesadaran literer itu, produk kebijakan yang ternyata gampang mencederai akal budi, moralitas ya, gampang mencederai akal budi. Karena itu maka kenyataannya bisa menemukan bahwa produk-produk hukum, produk-produk kebijakan yang dihasilkan oleh mereka yang berkuasa, yang basis habitualnya tidak didasarkan pada kesadaran literasi, dapat dipastikan itu bermuatan tidak punya tidak punya kepekaan sosial sama sekali. Itu yang jadi catatan penting bagi kita. Karena itu menurut saya adalah bagaimana menciptakan ini adalah tidak bisa kita tiba-tiba melompat. Para politisi yang sekarang sudah ada di birokrasi, yang sudah ada di lembaga-lembaga pemerintahan, yang sudah ada di DPR, untuk membangun kesadaran literasi baru itu agak berat. Karena secara habitual mereka terbentuk dengan kesadaran itu, dengan kesadaran kapital, bukan kesadaran literer. Kalau terbentuk karena kesadaran kapital, maka isi kepalanya ketika dia membuat legal policy, isi kepalanya ketika dia membentuk satu rancangan undang-undang, itu dapat dipastikan hasilnya itu adalah untuk kepentingan. Ribut gak ya, lagi rame orang ternyata di lobi penginapan, ribut ya. Juga tidak terdengar yang saya nggak bisa di kamar karena lebih ribut kalau di kamar, karena Adelar itu pasti akan mengacak pekerjaan saya. Jadi saya minta dimaklumi nih keadaan situasinya. Nah, jadi posisinya itu sebenarnya yang membuat kita menjadi kesulitan untuk menciptakan budaya birokrasi itu kan tidak cenderung dengan budaya literasi. Mestinya kan budaya kampus yang cenderung ke budaya literasi. Tapi faktanya budaya kampus kita bukan budaya literasi, tapi kadang-kadang budaya kekuasaan, paternalisme di kampus itu kuat, sehingga bukan isi kepala yang diadu. Itu soalnya. Ini ada problem. Nah, yang kedua, para penulis di kampus teman-teman sekalian bukan penulis organis, bukan penulis yang memang punya akal budi. Mereka kebanyakan di kampus itu adalah penulis yang mengejar kum. Bagaimana pangkatnya bisa naik, bagaimana target material bisa diperoleh, dan dia tidak bisa menulis dengan hati nuraninya. Itu adalah penyebab terbesar kenapa kesadaran intelektual itu di kampus tidak maju-maju kita. Lihatlah para dosen menulis, misalnya dosen itu menulis, sebahagian besar menulis karena kepentingan untuk memperoleh kum. Nulis jurnal internasional itu kan teknikal, bukan karena kesadarannya sebagai penulis, tetapi itu karena kesadaran bahwa dia harus mendapatkan hukum yang tinggi agar pangkatnya naik. Akibatnya apa? Akibatnya bukan transfer knowledge. Nggak ada transfer knowledge-nya. Dan itulah sebabnya kapitalisasi tulisan artikel jurnal di Scopus itu adalah kejahatan intelektual yang lebih dahsyat sebenarnya. Karena itu
sebisa mungkin kalau belum diperlukan saya misalnya ke Scopus, saya menghindari dulu menulis di Scopus kalau misalnya belum diperlukan untuk kenaikan pangkat. Karena kita yang nulis, kita yang riset, lalu kita lagi yang bayar. Kan nggak lucu. Kita yang rugi habis uangnya, menulis habis tenaga, menulis habis buku, pas mau dipublish, kita lagi yang bayar. Kan nggak masuk akal. Ini kejahatan intelektual macam apa yang dikerjakan oleh mereka ini? Kan ini yang kita hindari sebenarnya. Dan kita sebagai homo academicus terjebak pada lingkaran setan itu. Dan bagi saya, ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama menurut saya. Pengkhianatan intelektual itu tidak hanya sekedar ketika kita melegitimasi kebijakan kekuasaan yang otoriter, tidak juga. Tapi bahwa apa yang kita lakukan misalnya dengan model Scopus ini juga adalah bagian dari kejahatan itu. Dan kalau seandainya menteri memahami posisi ini, ya tarik aja, bikin aja standar sendiri yang boleh dipakai oleh dunia luar juga. Nggak masuk akal, kawan-kawan sekalian. Ada jurnal misalnya, ini kan akhirnya bukan kesadaran intelektual sekali lagi yang diproduksi. Nah, akhirnya apa? Secara habitual tadi, kebiasaan kita akhirnya bukan membangun kesadaran literer, bukan untuk gerakan literasi yang kita bangun, bukan kesadaran literasi yang kita bangun, tetapi kesadaran pragmatis, kepentingan material, kepentingan pragmatis pangkat di apa? Ketika produk kebijakan itu misalnya dibeli, ya udah dibikinnya bukan pakai akal budi, tapi dibikinnya pakai orientasi material. Itulah sebabnya kenapa legal policy di pemerintah daerah, di pemerintah pusat seperti yang disebutkan di awal misalnya, kenapa sih bacaan orang ada 11 klaster di undang-undang Cilaka, undang-undang Omnibus Law itu. 11 klaster itu menyasar 79 undang-undang yang disasar, itu kemudian tidak dikenal di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Anda bisa baca Undang-Undang 12 tahun 2011 junto Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang PUU yang seluruhnya melanggar ketentuan aspek formal dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Dia bukan undang-undang perubahan, dia bukan undang-undang penggantian, dia juga bukan undang-undang baru. Bukan undang-undang perubahan, dia mengubah undang-undang yang mana? Karena judulnya bukan perubahan. Dibilang undang-undang penggantian, dia mengganti undang-undang yang mana? Tidak seperti undang-undang pemilu misalnya mengkodifikasi 3 undang-undang kemudian mencabut 3 undang-undang sebelumnya. Dia menjadi undang-undang pengganti. Dia juga bukan undang-undang baru karena isinya semua mencabut 79 undang-undang organik. Kesadaran literasi apa yang dibangun konteks ini? Mereka bacanya apa? Sistem hukum apa? Common law kah? Civil law system kah? Kalau common law yang dibangun, misalnya, kita belum masuk sistem hukum kita ke common law. Kita masih di civil law system. Kalau civil law system, polanya tidak seperti ini. Polanya ubah dulu undang-undang 12 2011 junto 15 2019. Kalau mau mengubah polanya pakai pola common law. Ini adalah merupakan anomali-anomali yang legal policy misalnya. Sekarang setelah selesai jadi undang-undang 11 tahun 2020 ini undang-undang Ciptaker misalnya. Mereka sudah siapkan PP. 3 hari kemudian 4 hari kemudian muncul 6 rancangan peraturan pemerintah. 6 rancangan peraturan pemerintah itu datangnya dari mana? Yang masa tiba akal. Padahal ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada satu PP yang seharusnya dibikin itu tidak dibikin-bikin. Apa masalahnya sehingga undang-undang itu tidak dibikin PP-nya? Apa kepentingannya bahwa undang-undang yang baru disahkan kemarin PP-nya diburu seperti setan yang di hutan belantara? Apa? Apakah itu karena kesadaran literasi? No, bukan. Ini karena kepentingan kekuasaan dan ini agak susah untuk dirumuskan dengan argumen apapun. Teorinya agak susah, kecuali ya teori konspirasi kayak begitu yang dipakai menurut saya. Karena itu menurut saya teman-teman sekalian, ya kalau menulis dari sekarang, ini masa-masa kalian ini adalah masa sebelum
masa masih jomblo itu kalian menulis susi asli itu. Kalau suka menulis novel, nulis aja terus novel. Kalau suka menulis yang berat, silakan nulis yang berat itu. Nggak usah peduli. Saya dulu di politik Islam Predator, Pasca Orde Baru, itu buku-buku di masa saya, di masa-masa bahula, masa-masa jadul gitu. Dan yang baca kebiasaan menulis kita. Karena dengan begitu, keputusan politik, nanti kalau terjun ke dunia politik, ada dasarnya, ada pendasarannya. Dari tidak asbun, tidak masa tiba-tiba masa akal, tidak begitu. Jadi keputusan legal policy, kemudian keputusan hukum, regulasi yang kita bikin, itu punya basis literasi yang kuat. Dengan demikian, korban, rakyat yang dikorbankan semakin diminimalisir, bukan tidak ada korban, pasti ada korban, tetapi semakin diminimalisir. Dan ya kalau punya hati nurani, biasanya kalau orang banyak bacanya sedikit punya hati nurani begitu, ketimbang yang tidak banyak. Pernah baca nggak kisah Eichmann? Eichmann itu yang ditangkap di Israel ya, di